Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan daripada 5 materi. Sebelum itu, perkenalkan saya, nama saya Rafi Al-Bari, NIM 123 10108, kelas 1 D2 GPGP. Selamat hari yang bermanfaat. Baiklah, pertanyaan yang pertama ialah jelaskan tentang Amsalul Quran dan berikan contohnya. Amsalul Quran adalah pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Amsal di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada amsal musafrah, yaitu amsal yang di dalamnya jelas dengan lafaz amsal. Contohnya yang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17, mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, masaluhum kamathali alladhi istawqada nara wa lam yakuna ata'u lahu narun fi qulubihim wa tarakahum fi dhulmatin la yubsirun. Yang mana artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Mereka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Dan di sini juga ada yang kedua, yaitu amsal kaminah. Yang mana amsal kaminah itu ialah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaznya, lafaz tamsil. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah juga ayat 68 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bi'alalun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Yang mana artinya mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dan juga di sini amsal juga yang ketiga, yaitu amsal mursalah. Yang mana amsal mursalah itu yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasydid secara jelas. Contohnya itu pada Al-Quran ayat surah Al-Mudaththir ayat 38. Mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang mana artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Baik, yang kedua selanjutnya, pertanyaan yang kedua ialah jelaskan tentang fawaidus suwar dan berikan contohnya. Fawaidus suwar adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Dan fawaidus suwar ini berasal dari 2 kata, fawadih dengan aswar. Fawadih ini jamaknya itu berasal dari Fatihah, yaitu pembukaan. Dan aswar itu jamaknya dari surah-surah. Jadi Fatihus Suwar ini dapat diartikan sebagai pembukaan surah-surah Al-Quran. Fatihus Suwar ini juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Fatihus Suwar dalam bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Fatihah ayat kedua, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu fawaidus suwar dalam bentuk al-muqatta'ah. Adapun huruf muqatta'ah yaitu alif, ha, ra, sin, shad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Adapun contohnya pada surah Yasin. Berarti ayat pertama itu Yasin, dan adapun surah Al-Baqarah ayat pertama juga itu alif lam mim. Itu ada contoh fawaidus suwar dalam bentuk huruf al-muqatta'ah. Baik, yang ketiga yaitu fawaidus suwar dalam bentuk seruan. Contohnya yaitu dalam surah At-Tahrim. Yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Katanya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun yang keempat, yaitu fawatihus suwar dalam bentuk kalimat serta. Contohnya dalam Al-Quran surah At-Taubah, mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian atau dengan mereka. Adapun yang kelima yaitu fawatihus suwar dalam bentuk sumpah. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat pertama, mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa. Baik, yang ketiga, maksud persoalan yang ketiga yaitu jelaskan tentang i'jazul Quran dan berikan contohnya. I'jazul Quran adalah ayat-ayat yang menceritakan atau menjelaskan mukjizat-mukjizat yang ada di Al-Quran. Contohnya di dalam surah Al-Isra ayat 88, mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qul la in tama'al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang mana artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Baik, masuk ke persoalan yang keempat, yaitu jelaskan tentang aqsamul Quran dan berikan contohnya. Aqsamul Quran adalah ayat-ayat yang membahas tentang sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contohnya itu dalam surah Ad-Duha, yaitu pertama Bismillahirrahmanirrahim wadduha, yaitu demi waktu duha. Baik, yang kelima yaitu penjelasan. Jelaskan tentang qasasul Quran dan berikan contohnya. Qasasul Quran ialah menceritakan tentang sejarah atau cerita umat dahulu atau cerita kenabian. Di sini juga qasasul Quran itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kisah para nabi yang memuat dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat pada mereka, sikap para penentang, perkembangan dakwah. Yang kedua yaitu kisah kejadian umat dahulu. Yang ketiga, kisah pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya itu seperti dalam Al-Quran surah Hud ayat 82, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha sabila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin manfud. Artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan dari kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan berduri-duri. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, dan itu datangnya dari saya sendiri dan apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, untuk maqalah dan maqal billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.